Shalom. Shalom. Shalom bagi kita semua Shalom. yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam dan selamat beribadah. Hari Kamis Putih, malam perjamuan terakhir, malam di mana Dia akan diserahkan. Dengan tema kita pada malam hari ini yaitu berbuat sama seperti teladan Yesus. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat, kita merendahkan diri kita. Mari kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersatu di sini. Begitu besar kasih Allah, pengorbanan dan darah Yesus yang mahal, yang telah menyelamatkan dan menebus hidup kita. Mari kita datang untuk menyembahnya. Kita naikkan pujian nomor 13, terlalu besar. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa,
Banggakanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, persilakan dulu kembali. Sekali lagi mari kita bersyukur dan menyembah Tuhan Allah karena kasih-Nya begitu sempurna dalam hidup kita. Kita naikkan pujian kita nomor 7, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita akan bermazmur bagi Tuhan, yaitu dari Mazmur 116 ayatnya yang pertama dan kedua, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-12 sampai dengan 19. Kita akan membacakannya secara bergantian. Saya ulangi, Mazmur 116 ayat 1 dan 2 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 19. Mazmur 116 ayat 1 dan 2 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 19. Kita secara berganti-gantian dimulai dengan saya.
kasih Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyembelihkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatmu. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatmu. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengah mulia Yerusalem. Haleluya. Silakan duduk kembali. Hanya Tuhanlah yang mengenal seluruh isi hati kita, dan tak ada satupun yang tersembunyi bagi Tuhan. Mari kita memuji Tuhan melalui pujian nomor 11, pribadi yang mengenal hati.
Kita akan mendengarkan pembacaan epistola kita pada malam hari ini yang terdapat dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai dengan 26 yang berbunyi demikian. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jika ada Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang ingin mempersembahkan pujian maupun kesaksian, waktu dan tempat kita persilakan.
terusin kesaksian persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya, Pendeta Herman Daud. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri kita berserah kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani Metodis 128, berserah kepada Yesus. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang tidak pernah berhenti untuk mencintai dan mengasihi kami. Amin. Walaupun kami dalam keadaan berdosa, walaupun kami dalam keadaan memusuhi Engkau, walaupun kami dalam keadaan yang tidak taat dan dengar-dengaran, tetapi kasih-Mu tidak pernah dipengaruhi oleh semua perbuatan kami.
Karena Engkau adalah Allah yang memiliki kasih tidak terbatas ya Tuhan. Bahkan Engkau bukan hanya memberikan kasih-Mu dengan cara dan dengan mulut, tetapi Engkau juga memberikan kasih-Mu dengan mati di atas kayu salib. Tuhan, pada malam Passion yang terakhir ini, kami datang di hadapan-Mu di dalam ibadah dan penyembahan ini. Kami rindu kembali untuk mengenang dan juga menggumulkan seluruh peristiwa-peristiwa jalan salib yang Tuhan akan jalani. Untuk itu Tuhan, tolong kami sebelum kami membaca sebagian kebenaran firman-Mu, taruh roh-Mu atas hati dan pikiran kami, supaya ketika kami membaca, kami merenungkannya, kami boleh mendapatkan sesuatu yang memberikan kami kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa ini kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Bapak Ibu dipersilakan kembali. Bagaimana Bapak Ibu? Baik-baik semuanya? Amin. Puasanya tidak batal sampai sekarang? Iya, saya dengar banyak yang puasa ya. Amin. Kalau sedang tidur. Ya, lumayan ya. Bulan puasa ini agak susah untuk mendapatkan makanan. Dan ketika kita berkunjung untuk melihat lokasi ibadah padam, tidak ada warung yang buka. Dan ketika pulang, saya ingat sekali kita singgah di dekat Golov, kebetulan sudah dibuka gorengan. Ya, saya lihat banyak sekali teman-teman yang sepertinya tidak doyan dengan gorengan, tetapi ternyata ludes juga. Ya, karena cari makan tidak ada, apa yang ada dihajar juga. Ya, bahkan setelah gorengan selesai, lanjut dengan BPK mengkilat juga piringnya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa di saat-saat puasa ini memang kita susah sekali mendapat makanan. Dan setelah saya berangkat kemarin ke gunung juga begitu. Ya, jadi saya tahu kalau di jalan tidak ada makanan, saya sanggup roti saja. Jadi sepanjang jalan, ya roti, air, gitu. Sampai di gunung bengkak perut saya, ya roti air, dia masuk di dalam, disikat air, mengembang dia. Jadi sampai sana saya tidak makan lagi, ditawarin makan enak pada sudah kenyang. Nah, ini dampak dari puasa. Tapi yang jelas, ketika kita melakukan puasa untuk mengenang satu peristiwa, itu berbeda dengan menjalankan puasa hanya karena peraturan agama. Konsep-konsep agama itu beda sekali dengan ketika kita melakukan sebuah puasa, doa, dan membayangkan, menggambarkan tentang satu pribadi yang sudah berbuat luar biasa, ya, yaitu Yesus Kristus. Itu beda sekali. Ya, ada kekuatan ekstra yang memampukan kita untuk menjalani puasa dari pikiran yang tidak benar, puasa dari perkataan-perkataan yang tidak benar, puasa dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar, puasa dari hal-hal yang negatif. Karena kita tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu selalu penuh dengan kebaikan dan hal-hal positif. Nah, untuk mengenang kembali tentang Tuhan kita Yesus Kristus, saya ajak kita untuk bersama-sama membaca Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Dan tema yang diberikan kepada saya pada malam hari ini, berbuat seperti teladan Tuhan Yesus. Jika sudah mendapatkannya, silakan buka Alkitabnya, kitab sucinya dan HP sucinya. Ya, kalau
sudah dapat, kita akan membaca secara responsif. Saya ayat 1 dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara ayatnya yang kedua. Demikian selanjutnya sampai dengan ayatnya yang ketiga. Sampai ayat yang ke-17, maafkan. 1, 3, 5, itu saya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti Ia senantiasa mengasihi. Maafkan, saya ulangi lagi. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan mendapat jiwanya. Ia mengambil sehelai kain tenang dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang Kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak susah." Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah Kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, seorang hamba tidak jika kamu melakukannya." Terima kasih, Tuhan berkati kita semuanya. Ya, ini adalah passion yang terakhir di dalam menjelang hari Jumat Agung. Sebuah gairah, sebuah passion, sebuah semangat, sebuah keinginan yang kuat ya, yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk menebus kita, untuk merebut saya dan saudara, orang-orang yang berdosa, dari lingkaran kekuatan iblis, agar supaya saya dan saudara boleh mengalami sebuah keadaan yang lebih baik, sebuah kondisi yang memang sejak awal sekali Tuhan ciptakan manusia, yaitu hidup bersama-sama dengan Dia dan tidak terlepas dari Dia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada malam ini, ya, kita melihat ada beberapa pelajaran-pelajaran penting yang dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ditampilkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan cari muka. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ini bukan hanya sekedar action saja, tidak. Tetapi ini adalah sesuatu yang menunjukkan jati diri Yesus Kristus sebagai Allah yang mengasihi manusia dengan sungguh-sungguh,
yang mencintai manusia dengan tulus dan ikhlas dan tidak berpura-pura. Pelajaran-pelajaran yang sangat penting ini diperhadapkan Tuhan Yesus, dipraktikkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan murid-muridnya. Apa saja pelajaran-pelajaran itu, saudara? Kita akan sama-sama renungkan beberapa catatan di sini. Yang pertama di dalam ayatnya yang ke-14, ya. Dalam ayatnya yang ke-14 itu dikatakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Pelajaran pertama ini adalah kita perhatikan, Tuhan Yesus sedang memperlihatkan betapa dia adalah seorang Tuhan, pribadi guru, tetapi dia mau melakukan sesuatu yang sebenarnya itu bukan jobnya dia. Tapi dia lakukan untuk menunjukkan bahwa ada pelajaran tentang kerendahan hati. Dan Rasul Paulus memberikan detil daripada kerendahan hati Tuhan itu di dalam catatan kitab Filipi. Ya, dia yang adalah Allah telah merendahkan dirinya sedemikian rupa, ya, menjadi manusia. Dari materi jadi materi, dari roh menjadi daging, dari surga turun ke dalam manusia. Ini sebuah perubahan yang membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Ini adalah sebuah pengorbanan yang menunjukkan bahwa Allah tidak mempertahankan itu sebagai sebuah kepemilikan dia, tetapi dia menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa, yang tidak terpikirkan oleh manusia biasa. Bahkan di dalam catatan kitab Filipi dijelaskan lagi, bukan hanya menjadi manusia, tetapi manusia budak. Ya. Dan ketika kata manusia atau kata budak ini dicap sebagai budak di dalam Yesus Kristus, itu menggunakan kata doulos. Doulos itu pengertian umumnya adalah orang yang melayani, ya, pesuruh begitu. Tetapi anehnya di dalam bahasa Yunani-nya ini, ketika kata itu ditempatkan untuk Yesus Kristus, ya, pengertiannya itu agak sedikit berbeda. Artinya adalah orang yang melayani meja tuannya. Ini menunjukkan betapa rendahnya Allah yang tadinya sangat tinggi, tapi ketika dia jadi manusia yang sangat rendah sekali. Orang yang melayani meja tuannya, dia tuan, tapi dia dikatakan orang yang melayani meja tuannya. Pertanyaannya sekarang, siapa tuannya? Siapa tuannya? Maka jawabannya sangat sederhana sekali. Tuannya itu adalah saya dan saudara, manusia. Itu Tuhannya. Orang yang berdosa itu tuannya. Begitu rendah sekali. Ya, sampai pada titik nadir yang paling bawah ketika dia turun dari singgasananya yang begitu tinggi. Gambaran ini menunjukkan betapa Allah kita itu Allah yang rendah hati luar biasa. Di dalam Yesus Kristus juga ditunjukkan betapa dia adalah satu pribadi yang rendah hati. Bukan rendah diri, beda ya. Rendah hati. Dia bilang, saya ini gurumu. Betul, saya ini Tuhanmu, katamu. Betul sekali itu. Kalau saya ini gurumu, saya ini Tuhanmu, menurut kamu, apa yang saya lakukan, kamu juga harus lakukan. Apa yang saya praktekkan hari ini juga kamu harus lakukan. Kalau saya menyuci kakimu, saya membasuh kakimu, sebuah gambaran tentang kerendahan hati saya, maka kamu pun juga harus belajar hidup dengan
rendah hati. Banyak hari ini perpisahan, pertengkaran, dan macam-macam itu dimulai oleh karena tinggi hati. Terjadi karena tinggi hati. Saya punya grup, WA hamba Tuhan. Saya nggak sebutkan. Ya. Dan jumlahnya itu cukup banyak, Pak. Grup itu sekitar 90 atau hampir 100. Saya hanya selalu mantau saja. Kadang-kadang kalau sudah terlalu banyak, kalau dari gunung itu begitu masuk, sudah ratusan komentar. Pusing kepala kalau baca ini ya, buang-buang waktu saya hapus. Tapi namanya ini grup yang sangat aktif sekali. Ya, satu hari seru ada saja. Saya selalu ikuti. Tapi yang saya agak sedikit miris. Kemarin terpaksa saya harus ikut komentar. Karena terjadi perdebatan yang luar biasa. Hanya karena soal nama sebuah ungkapan tentang gereja. Ribut. Ya, mulai dari bahasa yang halus, yang sopan, sampai bahasa yang nggak sopan. Ini grup hamba Tuhan, grup para pendeta. Dan beberapa hari ini saya catat. Saya enggak terlalu hobi jadi sekretaris, tapi hari itu beberapa hari ini saya jadi sekretaris, mencatat beberapa hamba Tuhan yang left keluar. Maafkan saya tidak layak di tempat ini, saya izin keluar. Yang saya lucu ada satu yang mengatakan, maaf, saya juga mau keluar untuk mengejar teman-teman saya yang keluar. Iya, saya cuma tulis di bawah. Aduh, kasihan. Lama-lama tinggal saya dengan ketua yang tinggal di grup ini. Keluar, kemarin itu ada sekitar 18 orang yang keluar. Hampir tiap hari keluar. Kenapa? Karena masing-masing punya argumentasi yang sepertinya benar, sepertinya masuk di akal. Tapi itu argumentasi yang sebenarnya tidak disadari bahwa itu menghancurkan persekutuan. Hanya gara-gara egoisme intelektual. Gara-gara egoisme kebenaran yang menurut mereka itu kebenaran mereka. Padahal tidak saling kenal, semuanya itu belum saling mengenal satu dengan yang lain. Dan saya hanya menilai bahwa ini semua terjadi karena tinggi hati. Ya, tinggi hati. Hari ini ada banyak orang percaya pun hidup di dalam kondisi emosi seperti ini. Ketika tinggi hati, maka yang muncul emosi. Ketika emosi yang tinggi, maka intelektual itu menurun. Logika mulai menurun. Kalau sudah logika menurun, jawabannya cuma satu, pokoknya keluar, pokoknya mau live, pokoknya mau hilang dari sini. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan gereja. Makanya tidak heran banyak orang gereja yang sebentar di sini, sebentar di sana, ya, sebentar di sana, sebentar lagi di sini. Makanya saya selalu memberikan cap kepada orang-orang yang seperti ini. Mereka adalah jemaat GKKA. Ya, kalau GKKA gereja saya itu gereja kebangunan kaum Allah. Tapi kalau yang ini GKKA gereja keliling-keliling aja. Iya, bukan keliling-keliling. Kenapa? Nggak kuat di sini dengan mempertahankan sikap egonya pergi ke tempat yang lain. Nggak kuat di sana ke sana, nggak kuat sana ke sana. Dan sikap seperti ini tidak akan pernah mendapatkan kepuasan. Orang yang tinggi hati tidak akan pernah mendapatkan kebenaran di mana saja dia berada. Karena apa? Karena kebenaran itu adalah sesuatu yang menjadi milik Allah, bukan milik kita. Kalau konsep kebenaran itu kita ciptakan, maka kita gagal untuk menjadi orang yang bisa menjalankan kebenaran. Kebenaran milik Allah. Kita harus menjalankan apa yang menjadi kebenaran Allah
maka hidup kita itu akan menjadi benar. Untuk bisa menjalankan kebenaran Allah, kita harus hidup rendah hati, menempatkan diri kita di bawah kebenaran Allah, firman Allah. Yesus Kristus hidup di bawah kemurahan Allah, kebenaran Allah, dan dia sanggup hidup dengan rendah hati di dalam keadaan yang sebenarnya tidak pantas. Dia Tuhan, dia guru, tetapi dia menunjukkan kerendahan hatinya, bukan teoritis saja, tetapi juga praktiknya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan Yesus telah memberikan praktika tentang kerendahan hati yang sangat amat ini, maka ini pelajaran penting untuk saya dan saudara boleh belajar hidup rendah hati di hadapan Tuhan, rendah hati juga di hadapan manusia, rendah hati juga di hadapan sesama kita, rendah hati juga di hadapan istri kita, rendah hati juga di hadapan suami kita, rendah hati juga di hadapan anak-anak kita, rendah hati juga di hadapan orang tua kita. Di mana saja sikap rendah hati ini akan membawa kita pada sebuah keadaan yang lebih baik. Dan ini yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Dia rendah hati di situasi yang sebenarnya tidak pantas. Apakah dia kalah? Tidak. Apakah dia jadi pecundang? Untuk sementara waktu orang bilang iya, tetapi ternyata tidak. Buktinya dia keluar sebagai pemenang. Dan ada begitu banyak orang yang dipermalukan dengan kerendahan hati Tuhan Yesus ini. Yang kedua, Bapak Ibu, pelajaran penting yang kita juga bisa petik dari kisah ini adalah belajar untuk saling mengasihi. Di dalam catatan ayat yang pertama dikatakan, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ya, sampai pada titik nadir yang paling dalam. Dia menunjukkan betapa kita harus perlu belajar mengasihi seperti dia mengasihi kita. Dan ini adalah sebuah komitmen penting di dalam setiap sisi hidup kita, mengasihi. Pak James mungkin sudah cukup lama Pak ya, sudah 20 tahunan Pak jadi pendeta. Sudah menikahkan berapa banyak orang? Sudah cukup banyak. Cukup banyak, iya. Saya juga menikahkan cukup banyak orang. Biasanya di dalam pernikahan itu ada dua pertanyaan penting. Ya, salah satunya adalah apakah saudara ya mengasihi saudari ini? Saudari ini, apakah engkau mengasihi saudara ini? Dan biasanya jawaban, ya, saya mengasihi. Apakah engkau setia dalam keadaan suka atau duka, senang atau susah, sehat atau sakit, langsing atau langsung? Ya, biasanya pertanyaan itu ditanyakan dan jawabannya, ya saya bersedia. Kalau waktu ditanya, apakah engkau mengasihi saudara ini atau saudari ini, terus jawabannya, saya nggak mengasihi. Kira-kira dilanjutkan nggak? Langsung nggak jadi. Ya, pasti langsung nggak jadi. Tenda dibongkar. Ya, tenda dibongkar. Dan ini saya pernah lihat alami dengan tetangga saya ketika di Kupang. Besok mau nikah, dan ini kebetulan anaknya orang kaya, yang perempuan ini bapaknya orang kaya, pengusaha sapi. Wah, sapinya kalau dikirim itu ratusan sekali kirim ke Jakarta.
Jadi waktu anaknya nikah, anaknya cewek satu-satunya, cantik memang. Waduh, tendanya itu besar karena zaman itu belum ada gedung, belum ada restoran. Jadi di rumah saya lihat tendanya itu dari belakang sampai muka muter, mungkin bisa 1000-an itu kursinya. Wah, luar biasa ini pernikahan orang kaya, anak orang kaya. Tapi saya heran sekali, menjelang nikah besoknya saya sebetulnya lewat di situ dekat rumah saya lewat situ. Dan tendanya sudah dibongkar. Pernikahan belum terjadi, tenda sudah dibongkar. Saya tanya, loh, sudah jadi? Dia nggak jadi, Pak. Karena kemarin itu ribut besar, 2 keluarga berkelahi. Ya, hampir baku potong di tenda itu. Ya, hanya gara-gara perselisihan kecil, hancur pernikahan. Lalu yang perempuan marah sama pihak laki, ya, yang laki juga marah sama pihak perempuan. Tadi yang dimarah bapaknya, omnya, tapi lama-lama karena dua-dua marah begitu, akhirnya dia marah sama pasangannya. Kamu juga, kamu ikut-ikutan. Ya, kita belum nikah, kamu sudah begini. Oh sudah, nggak ada lagi cinta. Belum ditanya sama pendeta, sudah menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak ada kasih sayang. Jadi kalau di dalam pernikahan pendeta tanya apakah mengasihi, jawabannya tidak, pasti tidak akan terjadi kelanjutan pernikahan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, praktek daripada kasih Tuhan Yesus yang ditunjukkan itu bukan hanya cap yang sebentar, bukan hanya gagah-gagahan saja. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara lihat seluruh peristiwa Via Dolorosa, ketika dia dicambuk, dia diludahi, ditampar dan sebagainya, kalau dia hanya sekedar ingin gagah-gagahan untuk menunjukkan kasihnya, mungkin dia akan bereaksi ketika diludahi. Bayangin diludahi subur loh itu. Dulu belum ada Pepsodent. Bisa dibayangkan aromanya, ludahnya itu pasti sudah gak enak, sudah dihina, diludah, baunya ngalah-ngalahin got mungkin. Ditampar lagi. Loh, kalau subuh itu orang sudah ngantuk-ngantuk ya, kalau ditampar itu kaget biasanya. Ketika dia ada di atas kayu salib, siapa yang nantang dia? Kalau engkau anak Allah, turun. Wih, saya itu kalau dengar kata-kata itu mungkin saya panas. Ini orang mau cari masalah. Saya turun, saya tampar dulu, dia saya naik lagi. Iya. Catatan Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah ini. Kata begitu besar kasih Allah itu menunjukkan bahwa tidak ada batasnya. Bahkan di dalam kitab Roma pasal 5 sendiri dikatakan ayatnya yang 6, Tuhan mengasihi manusia pada waktu manusia jadi masih lemah. Ayatnya yang ke-8 mengatakan waktu manusia berdosa dia sudah mengasihi kita. Ayatnya yang ke-10 mengatakan waktu kita masih menjadi musuhnya dia sudah mengasihi kita. Dalam konteks ini dia mengajarkan tentang bagaimana belajar saling mengasihi tanpa batas. Kalau orang mengasihi karena dikasihi itu wajar. Kalau orang diberi karena memang orang itu memberi itu wajar. Tapi kalau orang tidak layak untuk dikasihi tetapi dikasihi itu luar biasa. Kalau orang suka melawan tapi dikasihi itu luar biasa. Kalau orang suka mencaci seseorang tetapi dia dikasihi sama orang yang dicacinya itu luar biasa. Dan ini yang diperbuat oleh Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia memberikan pelajaran bagaimana mencintai, bagaimana mengasihi manusia tanpa batas. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, peristiwa Jumat Agung
peristiwa Paskah ini adalah peristiwa demonstrasi kasih. Sehingga memang harusnya kita orang percaya itu belajar untuk mengasihi. Kita orang Kristen itu harusnya hidup dalam kasih. Tidak ada satu persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Persoalan tetap ada di mana-mana, pasti ada masalah. Tapi bukan berarti masalah itu memisahkan kita. Bukan berarti masalah itu menghancurkan kita. Tetapi masalah itu justru membuat kita harus belajar untuk mempertebal kasih kita kepada orang lain. Saya percaya bahwa kita tidak pernah imun dari persoalan dan masalah. Tapi saya juga sangat percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita dan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Bagaimana dengan kita? Hari ini apakah hidup kita adalah hidup yang mengasihi? Tentunya praktika tentang kasih ini kita harus mulai pelajari, ungkapkan. Kita mulai harus praktekkan dari orang yang paling dekat. Siapa orang yang paling dekat? Pasangan kita kalau dia sudah menikah. Ya, suami kita, istri kita. Itu adalah orang atau pribadi yang paling awal yang harus dapat kita praktekkan cinta kasih kita. Saya waktu dengar kata-kata tentang kasih ini memang di awal-awal agak bingung, terus terang sebagai hamba Tuhan. Kenapa? Karena belum nikah. Ya, tapi begitu menikah, ya, saya baru mengerti bagaimana mengasihi dengan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya mempraktekkan kasih itu dengan betul-betul. Kenapa? Karena ketika saya menikah, saya mendapatkan seorang wanita yang berbeda sekali dengan karakter saya dan keinginan saya. Ya, saya ingat sekali ketika menikah, hari pertama, minggu pertama, bulan pertama, tahun pertama, banyak sekali perbedaan saya sama Ibu Novi. Ya, dari cara tidur aja udah beda. Dia suka nyanyi kalau tidur. Nyanyinya nggak jelas, karena itu dinyanyikan dalam kondisi tidak sadar alias mengigau. Tuh, kalau laki-laki mengigau itu lain Pak ya. Tapi kalau istri saya kalau mengigau itu ngeri. Apalagi kalau lampunya mati. Kayak ini ketawa. Iya, kaget saya kaget sekali. Dan saya ini tidur kan malam. Jadi saya baru tidur, istri saya mengigau. Aduh, kaget sekali. Dia pernah juga tidur. Jadi saya sering cerita sama dia selalu ketawa kalau dia cerita. Pernah tidur itu dia ludah-ludah saya. Saya pikir dia memang tidak suka mungkin saya tidur di sampingnya. Tapi ternyata dia cuy gitu ya. Lama-lama saya pasang di muka ini ya. Woi, saya kasih bangun dia. Mami. Langsung dia keluar. Kenapa sih orang tidur diganggu-ganggu? Ya, astaga. Berarti tadi pemadam kebakaran yang tidak disadari ini ya. Dia ludah saya. Tapi saya pikir-pikir, aduh, ketemu pribadi yang seperti ini lama-lama bisa mati karena jantung lemah saya. Ya, tapi masa saya bilang sama dia, kamu tidurnya di kamar mandi ya, saya di sini. Atau saya di kamar mandi itu, mau di dapur saya di sini. Tidak oke. Di situ saya mulai belajar hidup dengan orang yang berbeda. Saya mulai belajar untuk bagaimana mencintai dia apa adanya, dengan segala keberadaannya. Di situ saya belajar untuk mengasihi dia dengan segala kekurangan-kekurangannya. Dan ketika saya ungkapkan itu, dia ternyata membalikkan fakta. Iya, saya kalau tidur ngigau. Tapi kalau tidur kayak orang mabuk. Iya, saya juga kalau tidur main silat saya di tempat tidur. Iya, nah badan saya kan lebih besar dari ibu. Ibu dulu kurus. Ya, kalau saya sudah main silat,
Dia minggir. Ya, saya pernah temukan dia tidur di bawah. Saya pikir jatuh. Enggak, saya sengaja karena kamu main silat terus. Kalau tiap hari kamu main silat terus, saya babak belur nanti. Ya. Saya dalam hati, iya, saya juga punya kelemahan. Dia juga punya kekurangan. Kalau saya mempertahankan kelemahan saya, dia mempertahankan juga kekurangannya dia, maka dunia akan jadi kiamat. Rumah tangga akan jadi kiamat. Satu-satunya yang bisa merekatkan ini adalah kasih. Saya belajar terima dia apa adanya, dia belajar menerima saya juga ada apanya. Mencintai saya apa adanya, saya juga mencintai dia apa adanya. Dan akhirnya kalau saya sekarang ditinggal istri ini, aduh susah. Yang saya rindukan itu pekikannya sekarang ini. Ya sudah setengah bulan Pak saya tidur sendiri. Saya rindu sekali ketawa tengah malam kayak hantu gitu. Tapi tidak ada. Ya tak mungkin saya suruh dia video call terus dengerin pekikan. Rupanya itu yang saya rindukan hari. Ya, karena kami sudah boleh belajar untuk memahami apa itu mengasihi, saling mengasihi. Dunia akan menjadi seperti surga ketika kita belajar untuk mengasihi. Murid-murid Tuhan Yesus tidak layak, tidak pantas untuk dikasihi. Tetapi catatan ini mengatakan dia menunjukkan kasihnya sampai masa kesudahannya. Tidak ada batasnya di dalam dunia ini untuk terus mengasihi mereka yang tidak layak dan tidak pantas untuk dikasihi. Yang ketiga, yang terakhir, praktek yang dipraktikkan Tuhan Yesus supaya kita juga belajar untuk meneladani apa yang ada, yaitu di dalam catatan ayatnya yang kedua dan ayatnya yang keempat. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Dan terus sampai mereka dibasuh. Saudara perhatikan di sini. Dari sekian belas murid-murid Tuhan Yesus, ada satu yang menjadi pengkhianat. Ada satu yang menjadi musuh di dalam selimut. Ada satu orang yang sungguh-sungguh tidak bisa dapat dipercaya hidupnya oleh seorang Yesus Kristus. Dan ini adalah sebuah perbuatan yang sangat jahat sekali. Menjadi murid, mengaku bagian dari kelompok ini, tetapi ternyata pengkhianat. Ini kejahatan besar sekali. Mendapatkan kasih karunia yang begitu besar dari Yesus Kristus, tetapi kemudian di belakangnya dia tusuk Tuhan dari belakang. Dan ini kejahatan yang terbesar, luar biasa. Tetapi Bapak Ibu dapat perhatikan sih, ketika dia menyeka kaki para muridnya, dia tidak melewatkan Yudas. Walaupun dia tahu Yudas yang akan mengkhianati dia, tetapi dia tidak melewatkan Yudas. Hari itu dia memberikan pengampunan kepada semua mereka. Kita belajar bagaimana pribadi ini adalah pribadi yang memberikan pengampunan kepada musuhnya. Memberikan pengampunan tanpa batas. Memberikan pengampunan tanpa pengadilan dan mengadili. Kalau dia bukan Allah yang kudus dan suci, mungkin dia sudah tunjuk-tunjuk Yudas, yuk keluar dari sini, kamu pengkhianat. Tapi dia melakukan itu. Bahkan di dalam perjamuan kudus, saudara tahu,
Dia bilang, orang yang pertama menerima roti perjamuan, dia orangnya. Jelas kalau zaman hari ini atau untuk konteks kita Indonesia, kita pasti tahu, oh ini orangnya yang mengkhianati Yesus. Tapi dalam konteks budaya Yahudi, orang pertama yang mendapatkan roti perjamuan kudus, orang yang istimewa. Aneh kan? Seharusnya kalau dia adalah orang yang mengkhianati, orang paling terakhir dia. Mungkin juga tidak perlu dikasih, dilewatkan aja begitu, karena dianggap tidak layak, tidak kudus. Tapi aneh sekali, dia orang pertama yang mendapatkan roti perjamuan kudus. Dalam konteks budaya Yahudi, dia orang yang dikasihi Tuhan. Tapi dalam konteks manusia, dalam konteks manusia dihukum. Yang tidak layak mendapatkan kasih daripada Tuhan, yang tidak layak mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat di sini bagaimana Tuhan belajar terus, mengajari kita terus untuk belajar mengampuni, untuk belajar melupakan semua kesalahan-kesalahan itu dan memberikan Yudas kesempatan. Sebenarnya kalau Yudas ini cepat sadar tentang apa yang dia perbuat, bahwa dia diampuni hari itu, saya rasa dia pasti akan selamat. Saya rasa dia pasti akan mendapatkan anugerah dan kemudahan Tuhan. Karena apa? Ada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan supaya dia sadar tentang rencananya dia. Dia sadar tentang niatnya menjual Tuhan Yesus. Sampai beberapa jam kemudian masih ada kesempatan untuk dia sadar. Tapi di taman Getsemani, rupanya kesadaran dia itu tidak muncul. Dia mencium Yesus sebagai satu tanda di depan para prajurit Romawi bahwa dialah yang harus ditangkap. Orang inilah yang harus ditangkap. Ciuman kebusukan sangat menjijikkan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi orang yang seperti ini pun juga tetap diampuni Tuhan Yesus. Tetap diampuni Tuhan Yesus. Dan ini pelajaran penting bagi saya dan saudara. Terkadang kita ini seringkali bertentangan dengan orang lain dan biasanya sulit sekali untuk mengampuni. Ada seorang hamba Tuhan, teolog, yang mengatakan sebuah pernyataan yang sangat sederhana sekali. Perbuatan perbuatan terakhir dari kasih itu adalah mengampuni. Ya, saya ulangi lagi. Perbuatan terakhir itu adalah mengampuni. Perbuatan terakhir dari kasih itu adalah mengampuni. Sebelum kita bisa mengampuni, tidak layak kita bilang kita mengasihi. Sebelum kita bisa mengampuni seseorang, tidak mungkin kita bisa mengungkapkan bahwa kita mengasihi. Saya sering melihat, mendengar kalau ada orang tua pukul anaknya. Pak, apalagi anak kecil, dia dipukul pipinya. Pak, Papa pukul ini karena Papa mengasihi. Saya mau tanya bapak-bapak, atau saya mau tanya nih pemuda, kalau dihajar sama bapaknya atau sama mamanya dengan kayu, terus mamanya bilang, karena mama, bisa terima nggak? Nggak bisa terima. Saya pernah ditampar sama papa saya, marah-marah, matanya menyala, lalu dia bilang, karena bapak mengasihi, makanya bapak tampar kamu. Bagaimana mengasihi? Saya sudah makan ditampar, nasinya hampir-hampir cuma mati. Dan pas saya makan itu ikan yang paling enak terakhir, berhamburan juga, mau diambil udah dibawa. Saya tidak bisa terima betul apa yang dikatakan mengasihi tapi tidak sesuai dengan realitanya. Bisa. Ya, mengasihi bagi kita ya mengasihi, mencintai ya mencintai, kelihatan perbuatannya. Kenapa? Karena anak-anak
anak-anak itu tidak memahami tentang logika pendidikan mengasihi, belum mengerti. Nanti setelah dia dewasa, baru dia ngerti. Tapi hari itu dia nggak ngerti, nggak bisa terima itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya saya katakan apa yang diungkapkan hamba Tuhan ini, bahwa perbuatan terakhir dari kasih adalah mengampuni. Karena pengampunan itu adalah hal yang paling sulit dilakukan. Kalau sudah sakit hati, susah sekali. Ya, susah sekali untuk mengampuni, sulit sekali. Apalagi kalau sudah pacaran terus diputus di tengah jalan. Itu nak karu-karuan. Ya, maaf saya cerita banyak ini Pak ya. Ya, saya waktu SMA pernah punya pacar. Pacar saya selingkuh di depan saya. Dia pacaran sama orang lain. Saya sampai sakit hatinya itu berhari-hari Pak. Sampai orang tua saya itu lihat saya kok kayak orang gila. Karena saya habis jelek amat juga enggak. Tapi kok dia pilih orang lain. Yang dia pilih, maaf, lebih pendek dari saya tinggi. Sebenarnya saya ini laki idaman. Tapi kenapa yang dipilih laki lain? Ya, kalau bangun ingat dia itu badan saya mulai hangat, panas, darahnya mendidih. Waduh, saya sulit sekali untuk bisa mengampuni dia. Tapi ketika saya mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus, saya dengar khotbah, saya bilang, Tuhan, saya nggak layak. Saya ingat saya datengin rumah dia. Dia pikir saya mau minta disambungkan lagi, saya bilang enggak. Saya cuma hanya mau bilang satu hal, saya tidak mendendam, saya tidak marah lagi, saya terima apa adanya. Dia senang sekali. Saya bilang saya mau kenalan sama pacar. Dia panggil kenalan sama dia. Pacarnya itu seorang driver, seorang supir angkutan kota. Dan sejak itu saya kalau pergi sekolah tunggu mobil di pinggir jalan di gang saya. Saya mendapatkan anugerah yang luar biasa karena mantan pacar saya punya pacar selalu berhenti dan muat saya dan gratis. Enak betul sekali ya. Iya, nyaman banget. Tadinya sih sungkan mau kasih keluar duit gitu ya. Nggak usah bung. Ya, kita sudah bersaudara. Bung sudah maafkan saya, sudah mengampuni saya rebut pacar Bung. Saya bilang, belum jodoh lah, nggak apa-apa lah. Ya. Dan saya kadang berdua dengan kawan saya yang lain naik, juga nggak bayar. Tapi kalau ada banyak yang mulai ikut saya nggak mau naik, saya takut. Semua kalau nggak dibayar kan repot dia. Ya. Tapi saya harus ceritakan bahwa memang susah mengampuni. Tapi ketika kita belajar mengampuni, semua beban itu jadi plong. Semua permasalahan yang menggugah kita itu plong, hilang. Dan itu racun sebenarnya ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain. Saya sangat senang sekali, terinspirasi sekali dengan apa yang Tuhan ajarkan di dalam catatan. Walaupun sebenarnya dia layak untuk memusuhi Yudas, dia layak untuk menghakimi Yudas, tapi pengampunan dia terus berikan. Dan melalui pengampunan yang dia berikan, dia memberikan kesempatan untuk orang lain berubah. Dia juga memberikan kesempatan untuk kitanya juga berubah. Kalau saya dan saudara belajar mengampuni, terus mengampuni orang, bukan hanya orang itu yang berubah, kita pun juga berubah. Berubah menjadi lebih baik. Karena tidak ada dendam, tidak ada racun lagi di dalam diri kita yang kita bisa simpan untuk meracuni hidup kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya peristiwa di dalam masa-masa passion memberikan kepada saya dan saudara rangsangan rohani untuk kita belajar rendah hati, belajar saling mengasihi, dan belajar untuk saling mengampuni. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak
Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami kembali bersyukur kepadamu ya Tuhan kalau kami boleh mendapatkan untuk yang kesekian kalinya anugerah kesempatan untuk merenungkan sebagian firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa Engkau sudah menunjukkan sebuah pelajaran penting bagi kami untuk hidup dengan rendah hati seperti Tuhan Yesus, untuk belajar saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi kami sampai masa kesudahan, untuk belajar untuk saling mengampuni seperti yang juga Tuhan lakukan kepada Yudas Iskariot. Terima kasih Bapa di surga untuk pelajaran-pelajaran penting pada malam hari ini. Dan berikan kami waktu dan kesempatan lainnya untuk kami boleh mempraktikkan semua kebenaran ini di dalam hidup kami. Supaya dengan demikian kami boleh layak untuk menjadi murid Kristus. Syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan memotong persembahan. Mengenai persembahan dari 2 Korintus ayat yang ke-6 sampai dengan 7. Dengan persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 7 yang berbunyi demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, dan jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengiringi jalannya persembahan, kita naikkan nyanyian rohani Metodis 139, Tenanglah Hatiku.
agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas anugerah dan pemeliharaan-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. Kami menyerahkan persembahan yang kami kumpulkan ini, baik persembahan untuk kas gereja maupun untuk persembahan para hamba-hamba Tuhan GMI yang sudah pensiun emeritus. Mereka dalam masa tuanya agar tetap terjaga dan terpelihara oleh gereja-Mu. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan dari GMI Immanuel Banjarmasin. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, kami dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mempersembahkan yang terbaik bagi kami. Kami berterima kasih oleh kasih sayang-Mu, dan kami bersyukur untuk ibadah malam Passion yang terakhir. Dan besok kami akan merayakan Jumat Agung. Berkati kehadiran kami semua Tuhan, dan tolonglah kami sehingga dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun juga, sehingga besok kami menerima sakramen perjamuan kudus juga. Dan untuk itu kami serahkan persiapan kami semua Tuhan. Engkau memberkati dan menopang serta menolong. Demikian juga Tuhan, sesudah kami ibadah, kami akan menutup dengan pembukaan puasa bersama mengakhiri masa Lenten, dan kami akan menikmati makan bersama. Tuhan memberkati hidangan yang dipersiapkan oleh beberapa orang yang telah Tuhan limpahkan berkat karunia kepada keluarga-keluarga tersebut, dan juga oleh panitia Paskah. Dan Engkau memberkati menolong sehingga kami menikmatinya dengan penuh ucapan syukur. Dan selanjutnya jam 2 kami akan menikmati ibadah, merenungkan 7 perkataan salib detik-detik Engkau menyerahkan diri-Mu Tuhan. Tolonglah kami Bapa, berkati sehingga tahun ini dapat kami lewati dengan perkara-perkara rohani. Sebab Tuhan telah menyeberangkan kami, sebab Engkau ya Bapa telah meluputkan kami dari wabah besar yang melanda dunia, yaitu COVID. Dan kami bersyukur kami ada seperti hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan untuk selanjutnya kami akan mempersiapkan diri untuk merayakan retret Paskah gereja-Mu yang akan diadakan di Banjarbaru, Tambak. Tuhan tolonglah Bapa, panitia dan tim inti P3MI mempersiapkan, berkati peserta dan berkati semuanya peralatan yang kami gunakan, dan terutama berkati sehingga hal itu menambahkan iman kami yang sungguh semakin kuat bersama dengan Tuhan. Kami dapat merayakan Paskah subuh di sana dan juga merayakan ibadah Paskah. Kami terus berdoa buat jemaat yang mempunyai kesulitan. Kami berdoa agar Tuhan tolong, agar Engkau berkati mereka dengan cara-Mu yang ajaib, sehingga mereka menikmati kekeluargaan ini dengan satu prinsip, Tuhan telah membebaskan kami dari satu kesulitan dan menolong memberi jawaban jalan keluar atas segala persoalan hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan GMI yang melakukan ibadah Jumat Agung di seluruh Indonesia maupun dunia. Kau memberkati. Kami teringat bangsa dan negara kami juga Engkau berkati Tuhan, sehingga aman, damai, jauh dari para pengganggu, jauh dari para teroris dan para kadrun. Dan Kau tolong supaya negara kami ini semakin pulih, sehingga nasionalisme lebih diutamakan daripada kepentingan agama atau golongan tertentu ya Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, Kau menopang. Dan yang sakit Engkau sembuhkan untuk saudari kami Mila, supaya sembuh dalam nama Yesus, supaya tidak berlarut-larut batuk dan flu-nya ya Tuhan. Demikian yang sakit yang lain juga supaya Engkau berkati
Dan tolong ya Tuhan, termulia, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Saudara-saudara, pulanglah ke tempat masing-masing. Jadilah berkat dan saksinya di dalam kehidupan hari lepas hari. Kasih karunia yang terbesar dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk mengambil satu